got so motherfucking design on right now. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan materi ini berkaitan dengan mata kuliah Rancop, saya akan memperkenalkan diri saya kepada teman-teman, terlebih khusus Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Teofantinus Mantal. Saya dari program studi agronomi angkatan tahun 2022. NIM saya 2230-1004. Terus yang berikutnya saya akan menjelaskan materi ini berkaitan dengan bangan dan pengacakan. Rancangan bujur sangkar latihan RBSL merupakan rancangan percobaan yang desain berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya itu menggunakan simbol huruf latihan kapital. Misalnya contoh untuk huruf menggunakan simbol kapital itu contohnya itu huruf A, B, C, dan D. Itu yang bisa didesainkan untuk perlakuan menggunakan simbol-simbol huruf kapital. Terus rancangan bujur sangkar latihan RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya kondisi keheterogenean unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan suatu sisi keragaman saja. Karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah. Yang diartikan sebagai dua arah itu arah barisan dan arah kolom. Keuntungan RBSL adalah satu, keuntungan yang pertama itu mengurangi keragaman galat dari dua arah. Yang kedua itu analisis mudah, dan yang ketiga itu memperbanyakkan kesimpulan dari perlakuan baris dan kolom. Terus yang berikutnya itu berkaitan dengan materi ini. Lanjut, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan RBSL adalah satu, harus perlakuan dan jumlah ulangan, hal yang menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif bila perlakuan dalam jumlah besar. Yang kedua itu jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galak percobaan menjadi besar. Secara umum jumlah perlakuan pada RBSL itu antara 4 atau sampai 8 perlakuan. Yang ketiga itu perlakuan hanya sekali pada barisan dan pada setiap bujur kolom. Itu yang pada saat kita melakukan perlakuan itu, untuk melakukan perlakuan itu sendiri kita harus melakukan perlakuan sebanyak setiap lajur kolom. Penerapan penggunaan RBSL dapat dipahami melalui contoh khusus berikut. Yang berikutnya itu suatu penelitian melibatkan 4 perlakuan. Contohnya itu di dalam huruf A, B, C, dan D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan lajur. Dengan demikian, unit-unit percobaan menjadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Karena uji percobaannya itu sebanyak 4 dikali 4, maka percobaan yang sudah diulangi itu sebanyak 16 kali. Unit percobaan ini cara untuk menempatkan perlakuan secara tepat dapat mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu satu, pilihan perlakuan secara acak dan tempatkan pada di kolom utama. Yang kedua itu acak perlakuan untuk menempatkan baris dalam kolom itu sendiri. Yang ketiga, acak perlakuan untuk menetapkan lajur dan bentuk tabulasi dari dapat disajikan sebagai pada materi yang berikutnya. Oke. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Makrina Sulastri Tampung, NPM 2230-1019, Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian dan Peternakan. Di sini saya sebagai pemapar materi kedua. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan RBSL yaitu 1.
harus sama jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Hal ini menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif bila perlakuan dalam jumlah besar. 2. Jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galat percobaan menjadi besar. Secara umum, jumlah perlakuan pada RBSL antara 4 sampai dengan 8 perlakuan. 3. Perlakuan hanya sekali pada baris dan pada setiap lajur atau kolom. Penerapan penggunaan RBSL dapat dipahami melalui contoh kasus berikut. Suatu penelitian melibatkan 4 perlakuan A, B, C, dan D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan lajur. Dengan demikian, unit-unit percobaan menjadi 4 kali 4 sama dengan 16 unit percobaan. Cara untuk menempatkan perlakuan secara tepat dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Pilih perlakuan secara acak dan tempatkan pada diagonal utama. 2. Acak perlakuan untuk penempatan baris. Dan 3. Acak perlakuan untuk penempatan jalur. Bentuk tabulasi data dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini. Baik, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Restiana Jelita dengan NIM 223011013. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Di sini kita akan membahas tentang model linear. Model linear aditif secara umum untuk percobaan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL adalah pengamatan pada perlakuan ke K, baris ke I, dan lajur ke J sama dengan rataan umum tambah pengaruh baris ke I tambah pengaruh lajur ke J tambah pengaruh perlakuan ke K tambah pengaruh acak error pada perlakuan ke K, baris ke I, dan lajur ke I, di mana I sama dengan J sama dengan K sama dengan 1, 2, R. Selanjutnya kita akan memasuki tentang asumsi. Asumsi untuk pengaruh perlakuan tetap sama dengan di mana delta sigma pengaruh perlakuan ke K sama dengan 0. Sigma pengaruh baris ke I sama dengan 0. Yang ketiga, sigma pengaruh lajur ke J sama dengan 0. Dan pengaruh acak error pada perlakuan ke K, baris ke I, dan lajur ke I, BSI normal atau 0 Ki pangkat 2. Selanjutnya kita akan memasuki di hipotesis. Yang perkenalkan, nama saya Yohana Delani Agustin, MPM 22301026. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi SBSL. Jadi dalam materi SBSL yang pertama itu tentang perhitungan, yang dimana menghitung jumlah kuadrat JK. Yang pertama, faktor koreksi FK Y kuadrat dibagi R, jumlah kuadrat total atau JKT sigma R, I sama dengan 1, K sama dengan 1, J sama dengan 1 dikurang FK. Yang kedua, jumlah kuadrat perlakuan JKP sigma R, K sama dengan 1, Y kuadrat dibagi R dikurang FK. Jumlah kuadrat baris atau JKB sigma R, I sama dengan 1, Y kuadrat dibagi R dikurang FK. Jumlah kuadrat lajur atau JKL sigma R, J sama dengan 1, Y kuadrat dikurang R dikurang FK. Jumlah kuadrat galat JKP dikurang JKT dikurang JKB dikurang JKL.
Menghitung jumlah kuadrat tengah, yang dimana kuadrat tengah perlakuan atau KTP, JKP dibagi DBP. Yang kedua, kuadrat tengah baris, KTP, JKB dikurang DBB. Kuadrat tengah lajur atau KTL, JKL dikurang DBL. Kuadrat tengah galat atau KTG, JKG dibagi DBG. Yang ketiga, tentang menentukan F hitung, yang dimana yang pertama tentang F hitung perlakuan atau FHP, KTP dibagi KTG. Yang kedua, F hitung baris atau FHB, KTG dibagi KTB. F hitung lajur atau FHL, KTL dibagi KTG. Yang terakhir tentang pengujian hipotesis, yang dimana pengujian hipotesis ditetapkan dengan mengacu pada hipotesis pengaruh perlakuan. Jika F hitung perlakuan sama dengan F tabel, maka A0 diterima sedangkan H1 ditolak. Yang kedua tentang hipotesis pengaruh basis, yang berkaitan dengan jika F hitung pengaruh basis sama dengan F hitung tabel, maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Begitu juga dengan hipotesis pengaruh lajur, yang dimana jika F hitung pengaruh lajur sama dengan F hitung tabel, maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Sekian dan terima kasih.